Siang ini kita akan belajar sabda Tuhan yang saya beri judul Jangan Lupakan Kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Siapa yang merasa dan yakin betul bahwa Tuhan itu baik, angkat tangannya, saudara. Haleluya. Kita pasti merasakan dan percaya, beriman sungguh bahwa Tuhan itu baik. Untuk itu mari kita baca kitab suci kita di Tehillim atau Mazmur pasal 103 ayat 2 sampai dengan ayat 7. Kita baca bersama. Yang pria baca ayat 2, lalu yang wanita nanti baca ayat yang ketiga, demikian bergantian terus. Lalu ayat 7 kita baca bersama-sama. Yang pria dulu ya, baca ayat 2. 2, 3. Berkatilah Yahweh hai jiwaku, dan janganlah melupakan semua kebaikannya. Dialah yang telah mengampunkan segala kesalahanmu, yang telah menyembuhkan segala penyakitmu, yang telah menebus hidupmu dari lubang kebinasaan, yang telah memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, masa mudamu diperbarui bagaikan raja wali. Yahweh melaksanakan kebenaran dan keadilan kepada semua orang yang tertindas. Dia memberitahukan jalan-jalannya kepada Musa dan tindakannya kepada Bani Israel. Bapak saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, siang ini kita belajar dari Mazmurnya Daud atau Daud. Jadi Mazmur 103 ini adalah Mazmurnya Daud. Kalau kita baca di ayat 1 di situ dikatakan dari Daud, berkatilah Yahweh hai jiwaku, dan segenap batinku, berkatilah nama kudusnya. Jadi Daud ini sedang memotivasi dirinya, memerintahkan dirinya untuk memberkati Yahweh, supaya batin dan jiwanya itu memberkati nama Yahweh. Dia memotivasi dirinya supaya memberkati nama Yahweh. Artinya dia memuji Yahweh, dia bersyukur atas berkat-berkat Yahweh. Di ayat 2 tadi dikatakan, berkatilah Yahweh hai jiwaku, dan janganlah melupakan semua kebaikannya. Dia memerintahkan kepada jiwanya sendiri, kepada hatinya, supaya Daud ini tidak melupakan semua kebaikannya. Jadi saya percaya waktu itu ketika Daud menyanyikan lagu ini, dia sedang mengingat kebaikan Yahweh, dan bahkan semua kebaikan Yahweh sedang dia ingat. Maka dia menasehati dirinya sendiri supaya semua kebaikan Yahweh itu terus diingat dan tidak boleh dilupakan. Kebaikan Yahweh harus diingat oleh Daud dan juga tentu oleh setiap kita. Nah, kita akan belajar pada siang hari ini, Bapak Saudara, kebaikan Yahweh itu seperti apa atau dalam hal apa. Dalam hal ini kita akan melihat dari pengalamannya Daud terlebih dahulu. Kenapa sampai dia berkata janganlah melupakan semua kebaikan. Yang pertama, saudara, Bapak Yahweh sudah mengampunkan segala kesalahan Daud maupun juga setiap kita. Di ayat 3 tadi saya akan baca ulang. Dialah yang telah mengampunkan segala kesalahanmu. Nah, itulah kebaikan Tuhan. Dia sudah mengampuni segala kesalahan Daud dan juga setiap kita. Itulah kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat salah, tidak seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Semua orang karena kekurangan kemuliaan Elohim, maka dia berbuat salah, dia berbuat dosa. Bahkan sejak kakek nenek moyang kita, Adam Hawa pun juga berbuat salah. Maka kita sebagai keturunannya pun juga tidak luput dari kesalahan. Namun Daud mengalami, dia tahu bahwa kesalahan dia itu sudah diampunkan oleh Dia. Kita melihat Bapak Saudara, Daud itu pun juga walaupun sangat mengasihi Tuhan,
sering dan suka memuji Tuhan, tetapi dia juga tidak luput dari kesalahan. Dia berbuat dosa yang cukup keji. Dia melanggar titah Tuhan. Jangan mengingini istri sesamamu, ternyata dia mengingini. Jangan membunuh, ternyata dia membunuh. Bawahannya yang bernama siapa, saudara? Istrinya Batseba, suaminya Batseba siapa? Lupa apa? Lupa semua. Ayo, jangan kata maksudnya. Ditempatkan di depan, lalu supaya terbunuh. Batseba, istrinya Tetapi dari ketika dia mengingat bahwa dia pernah berbuat salah, bahwa dia juga pernah menyombongkan dirinya barangkali waktu itu, dia ingin menghitung jumlah orang Israel, tetapi di mata Tuhan itu salah. Karena yang salah itu sebetulnya motivasinya, saya percaya itu. Kalau menghitung dalam rangka sensus berapa jumlah penduduk yang harus dia pimpin, tanpa sikap hati untuk meninggikan diri atau menyombongkan diri, saya yakin Tuhan tidak murka. Tetapi saya menangkap, saya mengamati bahwa ternyata Daud ini ketika menghitung jumlah orang Israel itu atas bujukan Satan. Dia punya niat supaya dia memegahkan diri, ini pasukanku, ini jumlah rakyat yang ada di bawah kendaliku dan kepemimpinanku begitu banyaknya. Jadi ada niat yang kurang baik yang Tuhan tidak berkenan, yaitu dia meninggal diri. Tapi Daud mengalami, dia menyadari bahwa segala kesalahannya sudah diampunkan. Lalu yang kedua, di bagian B di ayat yang ketiga tadi, yang telah menyembuhkan segala penyakitmu. Daud tadi katakan jangan lupakan semua kebaikannya. Selain Elohim itu mengampunkan semua kesalahanmu, dia juga sudah menyembuhkan segala penyakitmu. Engkau bisa sembuh, engkau bisa sehat seperti sekarang ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Yahweh. Amin, saudara. Maka kalau kita ini bisa sehat, kalau kita ini bisa beraktivitas dengan baik, kalau kita bisa bekerja, yang anak-anak bisa sekolah, itu pun juga karena kemurahan Tuhan dan karena kebaikan Tuhan. Sakit itu tidak enak, saudara. Betul ya? Oke, sakit apa ya? Pusing saja itu sudah cekut-cekut, sudah tidak nyaman. Sakit perut itu juga sudah tidak nyaman, saudara. Sakit gigi nyaman tidak? Apa mana sakit gigi, mas? Sakit gigi sangat tidak nyaman. Bahkan orang tua pun sakit gigi itu saking sakitnya sampai nangis. Betul? Karena sakit banget memang. Sakit hati? Sakit enggak? Wah, sakit bulan lorongnya yang kene, sakitnya tuh di sini, hatinya sakit sekali. Itu pun juga tidak nyaman. Tetapi Tuhan telah menyembuhkan segala penyakitnya. Dan saya percaya Bapak Yahweh pun juga menyembuhkan segala penyakit kita. Amin. Kita lihat bagaimana kita dengar kesaksian Pak Thomas kemarin pun juga Bapak Yahweh menyelamatkan Pak Thomas dari bahaya maut. Nah, nanti kita akan lihat ada kebaikan Tuhan juga yang dinyatakan dalam diri Daud. Lalu yang ketiga, saudara, yang telah menebus hidupmu dari lubang kebinasaan. Nah, ini dari ayat yang keempat dari Tahili Mazmur 103 tadi. Daud mengalami bahwa Elohim yang dia sembah, Yahweh yang dia banggakan, telah menebus hidupnya dari lubang kebinasaan. Dia ini sudah beberapa kali diancam Saul, dilempar tombak, saudara. Dia harus melarikan diri. Bukan hanya berhenti sampai di situ, bahkan anaknya pun juga mengejar-ngejar Daud, ingin membunuh Daud. Dia ngalah, dia lari, dan ternyata dia masih bisa selamat sampai waktu itu.
Jadi lubang kebinasaan itu ibaratnya sudah menganga di depan Daud. Namun rupanya Daud tidak masuk ke lubang itu karena Yahweh sudah menebus hidupnya. Dia tidak mengalami kematian, apalagi kematian kekal. Dia alami itu juga, karena dia tetap beriman di dalam nama Yahweh. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan di Mazmur 56 ayat 14. Sebab engkau telah membebaskan nyawaku dari kematian, bukankah engkau menjaga kakiku dari kejatuhan, sehingga aku dapat berjalan di hadapan Elohim dalam terang kehidupan. Ini pengalaman Daud lagi, bagaimana tadi dia ditebus dari lubang kebinasaan. Jadi katakan juga di Mazmur 56 ini, Elohim telah membebaskan nyawanya dari kematian. Nah itu kan pengalamannya Pak Thomas kemarin di waktu ular apa Pak Thomas? Ular derik Jawa, ular apa namanya? Tidak ya Pak. Nah, ular tidak kecil tapi bisanya sangat ganas. Dan Tuhan menyembuhkan melalui pemeriksaan ke puskesmas. Rumah sakit apa puskesmas? Puskesmas dulu ini. Dulu saya ingat juga Pak Son Hadi juga pernah dipakai ular. Kakinya apa tangannya Pak? Kakinya waktu itu. Kalau Pak Thomas tangannya, kalau Pak Son Hadi kaki. Tetapi juga bisa selamat. Dengan itu kita bisa mengalami pengalaman apa yang Tuhan Yesus sampaikan dan janjikan kepada para muridnya waktu itu yang sedang dalam misi Tuhan. Engkau akan menginjak ular, engkau akan menginjak kalajengking, dan ketika engkau menghadapi bahaya celaka maut itu, engkau tidak akan sekali-kali mengalami kematian. Engkau akan selamat, itu kurang lebih ayatnya. Jadi Pak Sonati mengalami Pak Thomas termasuk lubang kebinasaan dari kecelakaan. Nyaris kita kalau telat sedikit saja beberapa detik, kita mungkin di jalan bisa, wah bahaya maut itu luar biasa di jalan. Bisa ketabrak tronton, bisa tabrak mobil, bisa kelindes gitu. Ngantuk 2 detik saja itu sangat-sangat bahaya. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita. Itulah kebaikan Tuhan, itulah perlindungan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya, yang keempat, di manakah letak kebaikan Tuhan yang tidak boleh kita lupakan? Yang keempat yaitu yang telah memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Nah, Tuhan itu memahkotai kita, Daud dan juga setiap kita dengan kasih setia dan rahmatnya. Kasih setia Tuhan itu luar biasa, rahmat Tuhan juga luar biasa. Jadi itu dipakaikan dalam kehidupan kita sebagai mahkota. Berikutnya yang kelima, yang kelima sesuai dengan ayat yang kelima juga, yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, masa mudamu diperbarui bagaikan raja wahyu. Jadi yang kelima, kebaikan Tuhan yang tidak boleh kita lupakan adalah Dia memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Memuaskan hasrat itu keinginan kita, saudara. Keinginan kita, kerinduan kita itu dipuaskan oleh Tuhan. Tetapi itu adalah hasrat atau keinginan-keinginan yang baik. Kita akan lihat beberapa contohnya, saudara, di manakah letak kebaikan Tuhan. Bagaimana Daud ini punya maksud, punya tujuan di dalam kehidupannya. Nah, kita lihat bagaimana Daud itu pernah punya kerinduan untuk membangun rumah bagi Elohim. Elohimku adalah Elohim yang besar, maka rumahnya juga harus besar dan megah. Betul ya saudara ya? Dan kerinduan Daud terjadi tidak Bapak-Ibu untuk membuat bait Elohim, rumah Tuhan? Terjadi tidak? Dia punya hasrat, dia punya keinginan, punya kerinduan untuk membangun rumah yang megah, yang besar. Dia merancangkan itu, saudara. Dengan segala pernak-perniknya, dengan hiasannya, dengan emas-emasnya dan sebagainya, itu sudah dirancang luar biasa.
Dan itu terjadi. Walaupun bukan Daud yang membangun, tetapi yang membangun adalah siapa saudara? Yang membangun bait Tuhan itu siapa? Bait Elohim itu Salomo anaknya, saudara. Tuhan katakan bahwa tanganmu penuh darah, anakmu lah yang akan membangun rumah bagiku. Jadi dia punya kerinduan yang baik dan Tuhan berkenan. Tetapi dari sisi yang lain, karena Daud ini ada kurang perkenanan di mata Tuhan, yaitu dia ini ada dosa-dosa, ada kesalahan tadi, tangannya penuh darah tadi, pernah membunuh Uria tadi, maka Tuhan tidak berkenan Daud yang membangun. Maka Salomo lah yang diberikan mandat untuk membangun. Rancangannya sudah ada di dalam diri Daud. Jadi keinginan untuk mendirikan rumah Elohim itu terlaksana, walaupun bukan dia yang melaksanakan, tetapi anaknya. Lalu Bapak Saudara, bukan hanya untuk Daud, Elohim itu menunjukkan kebaikannya kepada hamba-hambanya. Apa yang diinginkan, apa yang menjadi hasrat di dalam dirinya, hasrat-hasrat yang baik itu Tuhan memenuhi, Tuhan memuaskan keinginan hamba-hambanya. Termasuk Esra, saudara. Kita baca ya. Hasrat Esra supaya didatangkan para pelayan untuk Bait Elohim juga terpenuhi. Dia berdoa. Saudara bisa baca di kitab Esra pasal 8 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Bagaimana dia rindu supaya bait Tuhan waktu itu yang rusak, saudara, perlu diperbaiki. Maka Esra ingin memperbaikinya dan dia berdoa supaya Tuhan mengirimkan para pelayan, para pekerja untuk bisa melayani dan bekerja di Bait Elohim, dan itu dikabulkan Tuhan. Lalu kita juga melihat bagaimana hamba Tuhan yang bernama Abraham, ketika dia punya hasrat, dia punya keinginan, kerinduan untuk punya menantu dari kaum keluarganya sendiri, juga terpenuhi. Waktu itu dia ingin mencarikan istri bagi Ishak putranya. Maka dia suruhan orang, mengutus orang supaya pergi ke tempat asalnya, supaya dicarikan istri. Kita tidak boleh mengambilkan bagi Ishak istri dari perempuan dari negeri Kanaan ini. Pulanglah ke negeri kita, lalu bawalah perempuan dari kerabat kaum keluarga kita supaya menjadi istrinya Ishak. Terpenuhi tidak, Pak Saudara? Terpenuhi. Yang jomblo-jomblo, rindukan, miliki hasrat yang baik untuk punya pasangan hidup yang apa, saudara? Yang takut akan Tuhan, yang cinta Bapa Yahweh, dan yang bagaimana, yang apa, yang seperti apa, tulisan semua, saudara. Tulislah semuanya ini. Ini saya sampaikan, perlu saya sampaikan untuk jombloan dan jomblowati. Artinya anak-anak muda yang belum menikah, yang kelak akan menikah. Kalau punya keinginan menikah, kalau tidak punya keinginan nikah ya beda lagi, gitu saudara. Doakan, mintakan, dan saya percaya kalau semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan pasti diberi. Tuhan kan berkata, mintalah maka engkau akan diberi. Dan apa yang kita minta, terutama untuk pasangan hidup, itu sangat-sangat sering Tuhan memberikan sesuai dengan iman kita, sesuai dengan apa yang kita minta. Saudara tahu, saya itu menulis dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 atau 11 poin waktu itu. Yang saya minta, Tuhan, saya ingin punya pasangan hidup yang begini. Poinnya saya, 1, takut akan Tuhan. Yang kedua, cantik menurut saya. Kalau cantik menurut orang lain kan beda-beda. Saya ingin punya istri yang takut akan Tuhan dan cantik. Tapi poin-poin yang lain itu saya lebih detailkan, dan 99% ada di dalam diri istri saya. Hanya satu yang tidak cocok. Waktu itu jujur ya Bu Sadaya, saya pengen Tuhan, salah satu poinnya istri dari etnis Tionghoa. Karena saya itu suka perempuan itu dari
artis Tionghoa atau Jepang atau Korea yang model sipit-sipit yang kulitnya kuning itu saya senang gitu. Ada orang yang senangnya bule, ada orang yang suka yang kulitnya coklat. Tetapi ternyata istri saya itu keturunan Jepang, ya, ternyata dapat juga Pak Thomas. Jadi luput Tionghoa ini, luput Cina ini untuk Jepang ya. Jadi walaupun tidak murni Jepang. Sekali lagi itu pengalaman hidup saya, 99% itu ada di istri saya. Maka sekali lagi anak-anak muda berdoalah minta sama Tuhan, cari pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang seperti apa ditulis saja. Saya diajari Pak Yakub waktu itu, ditulis lalu ditumpang tangan, dibawa ke hadapan Tuhan. Saya pengen pasangan hidup suami yang begini. Saya pengen istri yang begini. Daftarkan saja sama Tuhan, kirim proposalnya sama Tuhan. Amin. Siapa tahu dan kita imani proposalnya dikabulkan. Jadi hasrat kita itu dipuaskan oleh Tuhan. Kita lihat Matius atau Mattityahu pasal 7 ayat 11 Bapak Saudara. Matius pasal 7 ayat yang ke-11 kita akan baca bersama ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebihnya Bapamu yang di surga. Dia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Orang bapak yang jahat saja, sak jahat-jahatnya itu kalau masih punya hati bapak, itu tidak akan memberikan yang tidak baik untuk anaknya, tetap dikasih yang baik. Maka terlebih bapak kita yang di surga pasti akan memberikan yang baik kepada siapa? Mereka yang meminta kepadanya. Jadi jangan takut untuk meminta kepada Tuhan yang baik. Tapi tentu saja bukan hanya baik menurut kita, baik menurut hati Tuhan, dan terutama bukan hanya baik tetapi yang benar mintanya. Karena kadang menurut manusia itu baik, tapi menurut Tuhan tidak baik, itu ya bisa. Contohnya, si A sudah memperlakukan saya dengan tidak baik. Baiknya adalah supaya dia kapok, saya harus membalas ben dia ngerasake apa yang saya rasakan. Baik enggak itu saudara? Halo, kita memberikan pelajaran kepada orang lain supaya orang lain itu tidak melakukan lagi kepada orang lain lagi. Baik enggak itu? Halo? Ya itu baik. Menurut saya, menurut manusiawi Pak Thomas betul katakan. Ya sampai wong dia sudah memulai duluan kok. Kita membalas seperti yang dia lakukan ya baik, supaya dia tidak mengulangi lagi itu baik. Tapi itu tidak baik di mata Tuhan dan itu tidak benar. Karena Tuhan perintahkan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi itu ya Bapak Saudara ya, kebaikan Tuhan itu dinyatakan dengan apa yang kita inginkan, apa yang menjadi hasrat kita sepanjang kita itu takut akan Dia. Tuhan itu memberi buat kita. Termasuk untuk gereja kita kan kita punya hasrat yang kita satukan, kita punya kerinduan yang kita bawa di dalam doa supaya kita alat-alat musik dipenuhi di tempat ini, supaya pemain-pemainnya musik juga Tuhan kirimkan, dan ternyata kan tahun ini juga Tuhan jawab. Betul Pak Saudara? Alat-alat musik kita sudah lengkap. Drum kita dulu beli Saudara. Sebelum beli drum, keyboardnya juga sudah dikirimkan, LCD juga sudah Tuhan kirimkan. Tinggal nunggu kerincing-kerincing sama gitar efek, sama AC, sama yang lain-lain nanti nyusul. Kita beriman pasti juga terpenuhi. Saya percaya hasrat keinginan yang baik bukan untuk sesuatu yang tidak baik. Untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan itu pasti memberikan. Karena kita meminta sesuatu yang baik kepada Bapa kita yang baik. Lalu berikutnya saudara, kebaikan Tuhan yang lain adalah di bagian yang ke-6 ini. Masa muda kita tadi diperbarui bagaikan Raja Wali itu di ayat yang ke-5. Apa maksudnya masa muda kita diperbarui bagaikan Raja Wali? Jadi rupanya Raja Wali itu semasa hidupnya dia pernah mengalami rontok bulu, saudara. Jadi
Jadi misalkan umurnya itu 20 tahun misalkan begitu ya, atau 40 tahun, nanti di paruh umurnya itu di sekitar umur 20, berarti misalkan dia umurnya sampai 40 ya katakan begitu, maka dia ngerontoki dulu bulunya, semua dirontok. Tujuannya apa? Supaya numbuh bulu yang baru, maka dia akan jadi muda lagi. Nah, kebaikan Tuhan juga dinyatakan untuk umatnya. Jadi masa muda kita ini nanti diperbarui oleh Tuhan lagi bagaikan Raja Wali. Maka jangan heran orang-orang yang takut Tuhan itu, walaupun rambutnya putih semua, walaupun sudah keriput Bapak Ibu Saudara, tetapi semangatnya masih tetap muda. Kekuatannya pun juga berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Pak Thomas itu umurnya sudah berapa Pak Thomas? 60. Tetapi dengan dengan teman-teman Pak Thomas yang sebaya, saya yakin masih seger Pak Thomas, masih kuat Pak Thomas. Amin Pak Thomas. Konco-koncone mungkin yang sakbayane sudah jalani sudah susah, Pak Thomas jek menek klopo. manjat pohon kelapa. Maksudnya itu. Terima kasih Pak Bu. Menek klopo itu ngidak klopo itu namanya. RT 1 maklum. Manjat pohon kelapa, saya dipake degan, wah cepat sekali Pak Thomas naiknya itu. Lalu yang ketujuh, saudara, melaksanakan keadilan bagi yang tertindas. Jadi ketika kita sedang tertindas, kita ditindas oleh orang lain, Tuhan menyatakan atau melaksanakan keadilannya bagi kita, kita akan dibela oleh Tuhan. Sepanjang kita benar, sepanjang kita tidak menyalahi orang lain, kita tidak berbuat yang salah. Ketika kita ditindas oleh orang lain, Tuhan pasti melaksanakan keadilan bagi kita. Tuhan pasti belani kita. Ketika kita difitnah, contohnya begitu, saudara, percayalah bahwa Tuhan akan menunjukkan bahwa apa yang mereka fitnahkan itu tidak benar. Amin, saudara. Becek ketitik Allah ketoro, jangan dipleset ke saudara. Becek ketitik, hal yang baik itu akan dititik, akan dilihat oleh seorang orang banyak orang. Allah ketoro, sesuatu yang Allah, sesuatu yang jelek pasti juga nanti akan ketoro, akan kelihatan begitu. Jangan becek ketitik Allah rupamu ya saudara ya. Itu bukan tulisan atau perkataan yang bagus itu. Ditulis di kaos waktu itu zaman-zaman kecilnya saya, mudanya saya tuh, di anak-anak muda di satu wilayah tertentu itu. Tulisan kaosnya macam-macam ngawur. Lalu saudara, yang ke-8 kebaikan Tuhan. Dia memberitahukan jalan kepada Mose dan tindakannya kepada Israel seperti di ayat yang ke-7, saudara. Kita sudah baca, saya tidak akan bacakan ulang. Jadi apa yang harus dilakukan oleh umatnya, tindakan apa yang harus diambil termasuk oleh Israel, Tuhan itu memberitahukan. Maka termasuk kepada kita, saya percaya ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita cari jalan yang harus kita tempuh, Tuhan itu pasti menunjukkan. Tuhan pasti memberitahukan kepada kita arah langkah hidup kita tuh harus kemana, pasti Tuhan akan tunjukkan. Misalkan ada seorang cewek disenengin 4 orang misalkan, Tuhan ki sing jadi jodohku sing paling apik sapa, sing endi nih Bapak. Maka ketika dia bergumul, ketika dia berdoa, saya yakin Tuhan pasti memberitahukan. Ternyata ada salah satu itu yang paling baik. Bisa juga ternyata tidak keempat-empatnya. Karena Tuhan siapkan yang lain lagi, yang kelima atau yang keenam nanti ternyata. Tetapi artinya kalau kita menjadi orang yang belajar terus berkenan kepada Tuhan, jalan dan tindakan yang harus kita ambil itu Tuhan pasti memberitahukan kepada kita. Lalu yang ke-9 saudara, ini kebaikan Tuhan yang lain adalah tidak selamanya menghajar kita atau menyimpan murkanya kepada kita. Daud ini mengalami bahwa dia dihajar oleh Tuhan juga. Daud mengalami bahwa dia dimurkai oleh Tuhan. Ketika dia berbuat yang salah, dia tidak ada rasa damai sejahtera di dalam dirinya. Tetapi dia pernah berdoa di dalam Mazmur yang lain, baharuilah rohku, ampunilah dosa-dosaku.
maka dia kembali. Ternyata dia ngalami Tuhan itu ketika mengajar tidak selama-lamanya. Ketika Tuhan murka itu dia tidak menyimpan murka itu untuk selama-lamanya. Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Itulah yang dialami dan dirasakan oleh Daud. Kecuali saudara, ada orang yang berbuat salah, berbuat dosa, tetapi tidak mau bertobat. Nah, itu penghajaran dan murka Tuhan bisa berlaku selama-lamanya. Ngerti? Maka kalau kita punya salah, kita punya dosa, segera apa saudara? Bertobat. Segera selesaikan supaya hajaran Tuhan tidak terus berlanjut dalam hidup. Hajaran Tuhan supaya berhenti. Orang tua itu kalau melihat anaknya kapok kan tidak terus diajar, betul? Masa anak wis kapok jek diajar, ini kelainan bapaknya, saudara. Anaknya wis ora nakal kok jek diajar kayak begitu. Maka kita pun juga sama. Kalau kita tidak nakal lagi, kalau kita tidak berbuat yang salah lagi, murka Tuhan pasti akan berhenti. Maka sekali lagi Bapak Ibu, pesan Tuhan hari ini adalah jangan lupakan semua kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan yang lain adalah Dia itu sudah menebus jiwa kita dari apa? Dari cara hidup kita yang lama. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan bagi kita. Karena mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh leluhurmu, bukan dengan barang yang fana, perak ataupun emas, melainkan dengan darah Hamasiah yang mahal, bagikan darah anak domba yang tanpa cacat dan tanpa noda. Jadi itu kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Di ayat yang lain dikatakan di kitab Matius, karena begitu Yohanan, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi Tuhan Yesus diutus, Tuhan Yesus turun ke dunia yang tadinya dari Samayim, maka Dia kemudian mati di kayu salib supaya apa? Menebus setiap orang yang berdosa dengan darah yang mahal, yang hari ini nanti kita akan memperingati kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan yang sungguh besar itu, saudara. Maka bagaimana caranya atau tindak lanjutnya supaya kita ini tidak melupakan semua kebaikan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Sebagai bukti bahwa kita ini terus mengingat kebaikan Tuhan, kita baca bersama Tehillim atau Mazmur pasal 100 ayat yang keempat. Kelihatan ya di depan ya, saudara, kita baca bersama. 2, 3. Masukilah gerbangnya dengan ucapan syukur, pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya, berkatilah namanya. Sebab Yahweh itu baik, kasih setianya untuk selamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Ketika pemazmur merasakan, mengetahui bahwa Yahweh itu baik, ketika kasih setianya itu berlaku untuk selama-lamanya, ketika kesetiaannya itu juga diberlakukan untuk turun-temurun bagi generasi yang takut akan Dia, yang mengasihi Tuhan, maka Dia mengajak supaya setiap orang memasuki gerbang Tuhan dengan ucapan syukur. Artinya selalu bersyukur dan memberkati namanya, artinya bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Itulah cara yang bisa kita lakukan untuk memberkati Tuhan kita. Bersyukur itu lawan katanya adalah geresulo. Jangan ngeluh terus, jangan geresulo terus, saudara. Di luar sana begitu banyak yang sedang ngeluh hari-hari ini. Arep nonton TV ora iso nonton TV gitu. Betul? TV arep nonton ora iso nonton iki dipateni, malah kudu semang tuku kotak-kotak cilik larang men. 300.000, 250.000, sekarang 200.000. Itu paling murah itu sudah sekarang. Banyak mereka yang ngeluh, banyak mereka yang geresulo gitu. Nah, kita diminta untuk tetap bersyukur, selalu bersyukur dalam kehidupan kita. Tadi Pak Wakil Gembala Simeon katakan bahwa bersyukur itu adalah bukti atau tanda bahwa kita ini sedang menyiapkan hati kita
menjadi wadah untuk menampung berkat Tuhan. Kalau kita bersyukur apapun keadaannya, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, walaupun barangkali gajinya itu tidak banyak, walaupun kalau dihitung-hitung dikeruske, gawe untuk nempur, gawe buat beli beras, terus buat beli lauk pauknya, kemudian mungkin ada kebutuhan pokok tiap bulan itu yang tidak bisa ditinggalkan, bayar BPJS, terus tagihan listrik, bayar air, terus apa lagi saudara? Bayar SPP nih anak, lalu sangu nih saben hari, betul? Nah dicocok-cocoknya gadok ke UMR cukup orang sebab saudara? Mungkin tidak cukup. Tetapi ketika orang tetap bersyukur, Tuhan terima kasih, saya masih diberikan gaji. Kayak bulik saya, bulik kondang tadi, harus bersyukur. Sekarang banyak yang karyawan dikurangi, yang dirumahkan, beliau masih bisa kerja, masih disyukuri walaupun gajinya mungkin juga tidak naik-naik. Wis gajine cukupan lah, rapopo sing penting ki cukup. Seberapapun yang penting cukup, itu namanya bersyukur. Jadi kita tetap bersyukur, dan perasaan bersyukur itu tadi, terima kasih Tuhan masih bisa bayar sekolah anak, terima kasih Tuhan masih bisa nyangoni anak, terima kasih Tuhan masih bisa bayar listrik. Jadi bukan aduh sasi anyar meneh gajine wis entek nek sak gawe bayar kabeh. Itu ngeluh, Saudara. Dan itu mental yang merasa kekurangan, merasa tidak cukup. Dan ini harus kita tinggalkan, ini harus kita ubah. Amin, Saudara. Puji Tuhan dapat gaji nanti tak cake. Amin. Pasti Tuhan nanti kirim, nek ada kurangnya pasti Tuhan cukupkan. Jadi cukup itu cukup, Bapak Saudara. Ora sah wakeh ning cukup. Pengen apa-apa cukup itu tadi paling enak. Beli set top box ya cukup, mau beli mie ayam bakso tempat Pak Har ya cukup, Saudara. Apapun itu cukup. Mantok ke anak ya cukup, semua cukup. Karena kita bersyukur, kita berdoa dan juga hidup berkenan di mata Tuhan. Jadi bersyukurlah dan berkatilah nama Tuhan, pujilah Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita ingat bahwa Tuhan itu baik. Kalau kita ingat Tuhan itu baik, jangan terus bersulo, jangan terus ngeluh dalam hidup kita ini. Ayat terakhir kita baca bersama, Tahillim atau Mazmur pasal 119 ayat 67. Kita baca bersama, 2, 3. Sebelum aku menderita, aku tersesat, tetapi sekarang aku menaati firman-Mu. Engkau memang baik dan melakukan hal yang baik. Ajarilah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Jadi pemazmur mengalami bahwa ketika dia itu tersesat, dia jadi menderita, tetapi dalam penderitaan itu dia pernah tidak taat, maka sekarang dia taat kepada firman. Maka dia mengalami bahwa Tuhan itu memang baik dan sudah melakukan hal yang baik. Maka dari pengalaman hidup pemazmur dia minta, Tuhan ajarilah aku ketetapan-ketetapan. Maka kalau kita tidak melupakan Tuhan, kita akan terus berdoa, Tuhan ajarilah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Apa yang Tuhan tetapkan, dan Tuhan mampukan saya untuk bukan hanya mengerti, tetapi bisa melakukan apa yang Tuhan tetapkan. Termasuk Bapak Saudara, saya ingatkan, ingat juga kebaikan orang lain, orang tua, saudara kita, tetangga kita, termasuk orang yang mungkin pernah menyakiti kita, ingatlah kebaikannya. Amin. Jangan ingat eleke, jangan ingat perkataannya yang pernah nyakiti kita, itu aja dieling-eling, ndak usah, Saudara. Marake susah, marake sengsara hati kita. Itu membuat berkat kita menjauh nantinya. Jadi ingat kebaikan Tuhan itu yang utama, lalu ingat juga kebaikan orang lain, termasuk yang pernah menyakiti kita, itu sebagai bukti bahwa kita ini mau mengampuni mereka yang bersalah. Karena Tuhan saja mengampuni kita yang bersalah dan berdosa.
kepadanya. Nah, colek saudara kita yang di kanan, Bapak Yahweh itu baik. Gantian yang kiri, Bapak Yahweh itu baik. Bapak Yahweh itu baik. Inilah apa yang saya sampaikan. Saya tidak akan memperpanjang penyampaian firman, kiranya memberkati hidup setiap kita. Jadi ingat bahwa Tuhan kita itu baik.